Shalom Jemaat GKI, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Puji syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang memimpin dan menyertai kita sehingga kita boleh terus ada sampai saat ini dalam kasih-Nya. Mari kita meneruskan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh firman-Nya. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk sukacita, kegembiraan, kekuatan, pengharapan yang kami temukan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau melanjutkan perjalanan kehidupan kami di dalam pimpinanmu, karena itu biarlah kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih untuk firman yang Engkau hendak nyatakan bagi kami saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang setiap hari memberikan minyak ikan kepada anjing Doberman kepunyaannya. Ya, dia membaca di sebuah artikel atau mungkin menonton sebuah video di media sosial yang menyatakan bahwa minyak ikan itu bagus untuk kesehatan anjing. Jadi setelah mendengar berita itu, dia setiap hari bertekad, berkomitmen untuk memberikan minyak ikan kepada anjingnya. Dan caranya memang agak keras. Ya, setiap kali pagi datang, dia memanggil anjingnya, dan kemudian dia menjepit anjingnya tersebut di lututnya, membuka paksa mulutnya, lalu menuangkan minyak ikan itu ke kerongkongan anjing tersebut. Dan anjingnya tentu meronta-ronta, ya, tapi dia, ini baik buat kamu, ya, ini baik, terima, ya, hadapi, terima. Gitu. Nah, suatu kali ketika dia dalam proses mau memberi makan minyak ikan kepada anjingnya ini, anjing ini terlepas. Ya, dan ketika anjing ini terlepas, dia memuntahkan minyak itu ke lantai, sendoknya pun jatuh, dan pria ini ya frustasi, jengkel gitu ya. Gimana sih? Nah, namun tidak lama kemudian saudara-saudara, anjing ini kembali. Dan ketika anjing ini kembali, kemudian dia ternyata menjilati sendok yang masih ada minyak ikannya tersebut, dijilat sampai habis. Dan kemudian saat itu saudara-saudara, pria ini menjadi sadar. Ternyata yang ditolak oleh anjingnya bukan minyaknya, melainkan cara dia memberikan minyak tersebut kepada anjingnya. Saudaraku, kadangkala bukankah kita juga demikian? Ya, kita ingin melakukan hal yang benar. Bahkan kita ingin menolong orang dengan niat yang baik dan mulia. Tetapi mungkin cara kita salah, sehingga apa yang kita kerjakan justru tidak diterima dengan baik. Kita menasehati dengan nada tinggi. Kita menegur dengan penuh emosi. Kita mengajar dengan penuh tekanan. Akibatnya yang kita temukan justru penolakan, keengganan, dan sikap menutup diri. Ini membuat diri kita sendiri pasti frustasi. Bahkan tidak jarang kita menuduh sesama kita sebagai orang yang bebal atau orang yang keras kepala. Padahal bisa jadi anak didik, anak kita, keluarga kita, rekan kerja bukan menolak isi perkataan kita, tetapi cara kita menyampaikannya yang menjadi sebuah ganjalan. Saudaraku, Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan sikap atau perkataan tutur yang lemah lembut bukanlah tanda kelemahan. Justru itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa menenangkan hati dan membuka jalan bagi kebenaran diterima dan masuk di dalam hidup sesama kita. Oleh karena itu, kelemah lembutan
menjadi sebuah hal yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali justru kita jatuh pada perkataan yang pedas. Kita tidak kuasa menahan emosi kita melihat kesalahan atau kebodohan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Ya, saya kira kelemah lembutan bukan sekedar berbicara dengan tutur kata yang santun, yang lambat, ataupun yang soft spoken. Tetapi lemah lembut berarti kesediaan untuk belajar dan memahami bagaimana berbicara yang tepat dan pas kepada sesama kita. Ya, setiap orang pasti punya gaya bicara dan cara memahami informasinya masing-masing. Karena itu kelemah lembutan menjadi sebuah cara atau kesediaan kita menyesuaikan diri dalam membawa pesan. Ya, kita tidak mengedepankan cara atau gaya yang nyaman atau biasa kita lakukan, melainkan dengan sigap beradaptasi agar pesan tersebut disampaikan, agar pesan yang baik itu dapat diterima dan mengubahkan hidup orang lain, orang yang kita kasihi, orang yang kepadanya kita peduli, sampai-sampai kita mau berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan saudara, sikap lemah lembut ini perlu kita kembangkan, dan lama-lama itu bisa menjadi gaya yang baik, karakter yang baik, karakter yang mulia yang kita terapkan dalam kehidupan. Menjadi pribadi yang lebih dahulu menyiapkan diri untuk menyambut dengan lembut orang lain, bukan menyerang dengan keras dan memaksakan apa yang menjadi pikiran atau kehendak kita. Hari ini kita mau belajar sebagai sesama orang beriman, sebagai orang tua, sebagai rekan sekerja dan pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya menyampaikan hal yang benar, tetapi juga menyampaikannya dengan cara yang benar. Karena kebenaran tanpa kasih akan terasa seperti sebuah serangan, tetapi kasih yang membalut sebuah kebenaran akan mudah diterima dan menjadi sebuah berkat dalam kehidupan sesama. Karena itu mari menjadi berkat Tuhan dengan kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana perkataan, bagaimana cara kami menyampaikan pesan-pesan yang baik ternyata juga punya sebuah bobot hal yang penting di dalam pesan itu bisa tersampaikan. Ampuni kami kalau kami kadang terbawa dengan emosi, terbawa dengan kekesalan ataupun perasaan-perasaan kami. Ampuni kami ketika kadang kami tidak bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik, hikmat-hikmat Tuhan dengan cara-cara yang baik. Karena itu kami mau belajar, kami mau bertekun untuk mengupgrade, mengembangkan diri kami, supaya apa yang kami utarakan, cara kami menyampaikannya boleh menjadi sarana yang baik, agar berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.